مرحبا أهلا النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan kepada beliau. Allah panjangkan umur beliau, Allah mudahkan urusan beliau sehingga beliau senantiasa mengajarkan kita ilmu-ilmu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Imam Masjid Al-Munawwar serta para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai nikmatnya sehingga alhamdulillah dengan mudah kita hadir di majlis yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, di dalam kitab At-Tibyan karangan Imam An-Nawawi disebutkan bahwasanya seorang guru itu senantiasa memberikan motivasi, memberikan semangat kepada siapa saja yang menuntut ilmu. Di penggalan nasihat itu seorang guru hendaknya berkata, annal ishtighala bil Qur'ani wasairil ulumi syar'iyyati huwa tariqatul hazimin wa ibadillahil arifin wa rutbatul anbiya'i wa anna dhalika rutbatun anbiya alaihi salatu wassalam ajma'in. Bahwasanya seorang penuntut ilmu itu, seseorang yang belajar ilmu itu hendaknya dia selalu menyibukkan dirinya. Di antaranya adalah dengan menyibukkan dirinya membaca Al-Quran. Kemudian orang tersebut juga harus mensibukkan dirinya tentang menuntut ilmu syariatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Karena huwa tariqul hazimin. Majelis-majelis ilmu seperti ini itu adalah jalannya orang-orang yang teguh, jalannya orang-orang yang istiqamah kepada Allah, wa ibadillahil arifin, dan merupakan jalan daripada para aulianya Allah. Wa anna dzalika, karena majelis-majelis ilmu seperti ini rutbatul anbiya, merupakan kedudukan pangkatnya para nabi alaihi salatu wassalam. Olehnya itu kita perlu membiasakan diri kita untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Disebutkan pula bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati di dalam masjid tersebut ada dua majelis. Majelis yang pertama adalah majelis yang diisi dengan mana mereka para rombongan pada satu majelis itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian majelis yang kedua Nabi dapati adalah majelis ilmu, yang mana sebagian orang belajar ilmu kemudian mereka mengajarkan ilmu kepada mereka-mereka yang masih kurang di dalam pengetahuan tentang ilmu agama. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dua majelis ini mendapatkan kebaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, majelis yang pertama yang mereka berdoa kepada Allah, mereka bermunajat kepada Allah, mereka akan diberikan kebaikan oleh Allah. Namun mereka juga akan ditahan atau tidak diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjelaskan majelis yang kedua, majelis ilmu, yang mana di dalam majelis tersebut diajarkan ilmu-ilmu agama.
Kemudian Nabi SAW menunjuk majelis tersebut seraya berkata, wa innama bu'ithtu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus untuk mengajar, untuk menjadi seorang muallim. Kemudian Nabi SAW berkata bahwa majelis ilmu inilah yang paling afdal daripada majelis yang sebelumnya. Kemudian Nabi SAW atahum wa jalasa ma'ahum, Nabi mendatangi majelis tersebut, kemudian Nabi duduk bersama majelis-majelis ilmu tersebut. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau pernah berkata dalam sebuah syairnya, ya tarikan lil madaris laisa hadha hasanun, wahai orang yang meninggalkan majelis-majelis ilmu, wahai orang-orang yang meninggalkan ilmu, laisa hadha hasanun, bukankah majelis ilmu ini adalah sebuah kebaikan? Majlisul ilmi la tutrak wa fiha al-minanu. Majelis ilmu seperti ini jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Wa fiha, dan di dalam majelis ilmu ini al-minan, terdapat banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan. Wa majlisil khairi fiha kullu fadlin wa mannin, dan majelis-majelis kebaikan seperti ini, majelis-majelis ilmu yang baik seperti ini, fiha kullu fadlin, di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan. Wa mannin, kemudian terdapat banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah. Majlisul khairi tudfa lil fitani wal mihani. Majelis-majelis kebaikan seperti ini tudfa, akan menolak, mencegah kita daripada al-fitnah, daripada fitnah wal mihan, dan mencegah kita dari berbagai macam keburukan. Majelis seperti ini akan mencegah kita daripada berbagai macam musibah dan bala. Olehnya itu, sesibuk-sibuknya kita, jangan sampai kita tidak menyempatkan waktu, meluangkan waktu kita untuk menghadiri majelis-majelis yang mulia seperti ini. Yang terakhir, Imam Luqman Al-Hakim pernah berwasiat, pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya alaika bimujalasatil ilmi wasma' kalamal hukama. Wahai anakku, hendaknya engkau harus sering-sering selalu menghadiri majelis ilmu. Wasma' kalamal hukama, dengarlah apa-apa yang diucapkan, apa-apa yang disampaikan oleh para ulama. Fa inna Allah la yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati itu dengan cahaya ilmu. Kama yuhyil ardal mayyitata biwabilil qadri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang tandus, menghidupkan bumi yang mati, bumi yang tidak subur, dengan lebatnya hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati kita, meringankan hati kita, meringankan langkah kita, sehingga kita dengan mudah melangkahkan kaki-kaki kita di majelis-majelis ilmu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.